Kan ibu jari, tapi punggung ibu jari ya, tidak bagian dalam tapi bagian kuku. Dimulai dari tumit bergerak ke sisi lateral, kemudian berakhir di bawah ibu jari kaki. Kita lakukan dengan cepat dan bertekanan. Nah, reset. Ya. Agak cepat dan bertekanan. Ya. Jadi posisi, ingat selalu mengetes refleks, posisinya bagaimana, stimulusnya bagaimana, responnya bagaimana. Jadi posisinya seperti ini, stimulusnya goresan tadi. Dikatakan positif apabila terjadi ibu jari kaki itu kemudian membuka atau saling menjauh, ABD, dan ekstensi. Ya. Dikatakan positif apabila terjadi respon seperti itu. Ya. Jadi ini membuka dan kemudian ekstensi jari-jarinya. Yang paling harus dilihat ibu jarinya. Jari-jari yang lain kadang kelihatan, kadang tidak. Ya. Kadang semuanya, kadang hanya jari ini dan ini saja. Ya. Nah, itu positif. Tapi kalau di seperti ini terus kemudian pasiennya geli, terus kemudian ini fleksi, nah itu berarti negatif. Tidak muncul. Normal, orang normal biasanya seperti itu, nggak muncul. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau Anda mengetes Babinski atau mengetes refleks tendon pada umumnya ya, maka kemudian aba-abanya adalah rileks saja Bu ya. Ya, seperti itu. Jangan Anda beritahu. Karena kalau Anda beritahu, nanti dia akan menyiapkan responnya. Padahal ini kan yang Anda tes adalah refleks. Refleks itu adalah reaksi yang tidak disadari oleh pasien. Bu, ini nanti saya sentuh kakinya gini ya, mungkin dia sudah gini dulu kakinya, sehingga Anda sentuh nggak berespon. Jadi Anda nggak usah bilang gini, Bu, rileks saja posisinya seperti ini Bu ya, langsung Anda begini. Oke. Nah, serumpun dengan Babinski itu ada apa saja? Ada Cadok, ada Oppenheim, ada Gordon. Ya. Stimulusnya beda-beda, tapi responnya sama seperti Babinski. Ya. Anda melakukan Oppenheim, itu posisinya seperti ini. Terus kemudian Anda beri stimulus pada daerah betisnya. Bisa hanya cubitan seperti ini, atau mungkin Anda cubit kemudian ditarik ke atas. Lakukan dengan mengejut ya, mengejut ya. Gordon bisa juga Anda melakukannya dengan Cadok. Cadok itu seperti ini, Anda gores di lateral kaki lewat malleolus lateral, di bawah malleolus lateral, kemudian ke atas seperti ini. Ya. Maka responnya kalau dikatakan positif ini. Tapi respon yang paling jelas, paling nyata itu ya Babinski. Ya, Babinski. Gordon seperti itu. Cadok. Kemudian kalau Oppenheim itu, kalau saya tidak salah ya, itu pada daerah ini kakinya, kemudian diberi usapan ke atas seperti ini. Ya, sini. Ini juga bertekanan dan cepat, seret gitu. Ya.
nanti responnya juga sama. Tapi yang paling dites adalah Babinski, paling penting ya. Lainnya ya mau dites terserah, enggak juga enggak apa-apa. Sekaligus Anda mengetes klonus, ankle klonus, yaitu Anda posisikan, Anda pegang seperti ini, kemudian Anda dorsifleksikan secara mendadak. Kalau positif ini kemudian responnya akan seperti ini. Set, terus ya. Set. Ya. Kalau normal, ini normal enggak keluar ya. Babinski dan seterusnya tadi juga enggak keluar ya. Jadi refleks fisiologis atau refleks tendon sudah, refleks patologis Babinski, kemudian klonus. Kemudian untuk ekstremitas atas apa? Refleks patologis, stretch stimulus. Stretch stimulus. Anda lakukan seperti ini, maka dia akan respon menggenggam Anda. Berarti positif ini stretch stimulus. Ya. Atau Anda memberikan semacam grab reflex juga seringkali muncul ya. Anda lakukan seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Nah, kadang-kadang juga dia sudah menggenggam. Tapi yang lebih jelas Anda berikan stretch stimulus. Stretch stimulus. Ini juga stretch stimulus. Stretch stimulus. Ya, seperti Anda mengawali untuk PNF ya. Stretch stimulus. Nah, stretch stimulus itu bisa Anda pakai untuk PNF ya, bisa juga untuk mengawali terapi yang lain. Misalnya pasiennya itu suruh gini itu sulit, ya suruh gini sulit. Maka yang Anda lakukan adalah Anda tarik ininya ke arah flexiris. Nah, dia membuka flexiris. Tapi kalau Anda posisikan begini, dia akan menutup. Tapi begitu Anda tarik begini, dia membuka. Nah, Anda posisikan begini, kemudian Anda berikan stretch stimulus. Buka tangannya. Buka tangannya. Nah, seperti itu. Jadi, refleks ini bisa Anda pakai untuk memicu gerakan, munculnya gerakan. Suruh gini nggak bisa-bisa. Anda pakai stretch stimulus. Buka tangannya. Buka. Nah, seperti itu. Terus juga Anda bisa melakukan refleks Tromner movement ya. Jadi ini tangannya ini, kukunya, ujung jari tangannya pada kukunya ini, kalau Anda tarik begini, Anda tarik begini, kalau positif dia akan menutup tangan ini. Dia akan menutup. Nah, itu beberapa refleks untuk ekstremitas atas. Positif itu kalau spastik ya, UMN lesi spastik. Tapi kalau flaksid nggak akan muncul ini. Refleks patologi di sini nggak akan muncul. Oke. Primitif tingkat spinal ya, yang kita praktekkan tadi. Jadi ini akan muncul baik lesinya di otak maupun medula spinalis. Ini akan muncul. Tapi lesi medula spinalis tentunya adalah di bawah lesi ya. Jadi kalau cederanya itu daerah lumbal, maka kemudian yang muncul ya hanya refleks di ekstremitas bawah, Babinski dan seterusnya. Yang di ekstremitas atas kan masih tersarafi dengan otak, masih terhubung dengan otak. Refleks patologis di ekstremitas atas nggak muncul. Tapi kalau kelainannya di leher, tetraplegi, ya ini muncul refleks
seperti ini muncul, refleks seperti ini muncul. Kelainan di otak ini muncul, ini muncul. Ya. Tapi ada lagi refleks primitif tingkat batang otak. Ini akan muncul kalau pasiennya stroke atau kelainan di otak. Tidak muncul kalau kelainannya di medula spinalis. Ya. Nah, contohnya apa saja? ATNR, STNR, ya itu yang paling lazim diteskan. Ya. Asymmetrical tonic neck reflex (ATNR) dan STNR, symmetrical tonic neck reflex. Nah, symmetrical tonic neck reflex itu adalah apabila kepalanya difleksikan seperti ini, maka kemudian tonus otot fleksor di ekstremitas bawah itu akan meningkat. Ya, dia akan seperti ini. Dan tonus ekstensi di ekstremitas bawahnya itu akan cenderung meningkat. Jadi dia akan seperti ini. Kalau dia begini, ini akan mudah untuk digerakkan ke sini. Sehingga kalau Anda punya pasien spastik ya, spastik posisinya begini, maka jangan Anda beri bantal tinggi, karena spastiknya akan semakin kuat. Jadi kalau Anda mau menurunkan spastisitasnya, Anda mau melatih menurunkan spastisitasnya, itu bantalnya tidak terlalu tinggi, maka ini Anda tarik ke sana akan lebih gampang. Jadi Anda memanfaatkan refleks symmetrical tonic neck reflex ini untuk terapi. Jadi pada batas-batas tertentu refleks-refleks ini kita bisa manfaatkan untuk menstimulasi gerak. Awalnya responnya adalah gerak refleks, ya seperti membuka jari-jari tadi, itu adalah gerak respon dari Babinski ya. Tapi kalau Anda suruh gerak sendiri nggak bisa. Tapi Anda berikan Babinski, muncul gerakannya. Maka kemudian Anda lakukan Babinski untuk merangsang terjadinya gerakan. Ya, jadi Anda stimulasi seperti itu, tapi syaratnya pasiennya disuruh melihat. Ya. Coba Pak, itu dilihat, dirasakan, diikuti gerakannya, dan mencoba menggerakkan seperti ini. Ya, Anda stimulasi gini, gerak gini. Nah itu Pak, dirasakan, diikuti terus. Nah, seperti itu. Lagi Pak ya, buka jari-jarinya, buka jari-jarinya, seperti itu. Jadi Anda memanfaatkan refleks untuk terapi. Ini kalau pasiennya apa ya, gerakannya itu belum ada sama sekali, sehingga Anda memberikan terapinya apa itu sifatnya bottom up, stimulasi di perifer untuk merangsang otak sehingga muncul gerakan, walaupun awalnya gerakan refleks ini. Karena kalau Anda suruh gerakkan Pak, gerakkan, tidak bisa-bisa. Ya, Anda memanfaatkan refleks untuk melatih gerakan. Terus ini tadi STNR, ya. Maka kemudian kalau Anda mau menurunkan spastisitasnya, jangan pakai bantal tinggi. Bantal tinggi tonus fleksor di sini meningkat. Nah, kalau yang asymmetrical tonic neck reflex, yaitu apabila pasiennya kita tolehkan ke salah satu sisi sana misalnya, maka kemudian apa yang terjadi? Maka tonus di sini yang meningkat adalah fleksor, yang di sana ekstensornya. Jadi yang mulai sana itu akan posisinya begini. Nah, kadang-kadang refleks ini masih ada di dalam diri kita, sehingga kalau kita itu tidur menghadap ke sana itu gampangnya atau enaknya tangan yang di sini ini ya posisinya begini, yang di sini begini. Itu sisa-sisa refleks primitif dulu.
Nah, sehingga ini juga kita manfaatkan. Kalau kita mau melatih menurunkan spastisitas ini untuk ini ke sana, pasiennya jangan ditolehkan ke sana. Pasiennya di kemana pasiennya? Jangan ditolehkan ke sana. Karena kalau ditolehkan ke sana ini yang meningkat. Jadi kalau ini mau gampang diluruskan, pasiennya suruh menoleh ke kita. Nah, kalau spastiknya itu terasa banget, hal-hal kecil seperti ini itu membantu. Tapi kalau spastiknya nggak begitu kuat, nah kadang-kadang ini nggak ada bedanya. Apalagi kalau plaksit kan memang nggak muncul. Ya, jadi kita seperti itu. Jadi klonus sudah, refleks fisiologis sudah, refleks. Melakukan pasif Jadi pasien movement. stroke yang masih akut itu biasanya kita melakukan pasif movement. Dan kadang-kadang pasif movement ini sering kita lakukan dalam melatih pasien stroke entah kondisinya apapun dengan tujuan apa? Ya, selain itu tujuannya apa? Pasif movement itu hanya untuk memelihara ROM. Ya. Dia tidak memperbaiki sirkulasi darah, dia tidak mencegah atrofi, nggak bisa dia. Dia hanya memelihara ROM. Tapi kok kenapa sering kita lakukan? Karena akan memberikan rasa nyaman kepada pasien. Ya, nyaman kepada pasien. Dan memberi waktu kita berpikir untuk terapi apa selanjutnya yang akan saya berikan ini. Ya. Sambil Anda berpikir, Anda bisa memberikan pasif movement. Kalau Anda lakukan dengan gentle, full ROM, itu nyaman. Ya. Nyaman. Ya. Oke, sehingga bagaimana cara kita melakukan pasif movement? Coba diperagakan, Mas. Pasif movement itu latihan dasar. Pasif movement. Kelihatannya Harus serius guys. akrab gitu ya. Kita tapi ini visio. ya Anda melakukan pasif movementnya nggak nyaman. Misi ya. Nggak nyaman. Walaupun mungkin tujuan memelihara ROM-nya itu tercapai, tapi nggak nyaman. Kemudian dilihat oleh pasien dan keluarganya juga fisioterapinya nggak serius. Kalau hanya seperti itu sih ngapain kuliah sampai 4 tahun, ngelatihnya juga hanya seperti itu. Saya melihatnya dan melakukannya ya bisa, nggak perlu kuliah sampai 4 tahun. Ya, jadi ada unsur seriusnya. Ya, Anda dikatakan overacting nggak apa-apa. Pak, pasif movement gini aja bisa, ngapain harus sampai gini Pak? Overacting itu Pak, nggak apa-apa, harus seperti itu. Ya, bahwa Anda bersungguh-sungguh kepada pasien ini. Oke, coba. Ya, terserah Pak. Mulai dari biasanya kita mulai